akhir tahun 2022 banyak banget handphone yang memiliki chipset yang sama di Helio G99. Ada yang menjual di harga 3 jutaan, ada yang jual di harga 2 jutaan. Nah, lalu di akhir tahun 2022 ini juga ada Helio G99 yang dijual dengan harga 2 jutaan kecil, jadi 2,5 ke bawah. Yang satu ada di harga 2,3, yang satu juga ada di harga 2,3. Nah, ini adalah Helio G99 yang mungkin termurah dan patut disandingkan dan dimendang-mendingin. Nah, apa handphone itu? Nah, ini adalah Tecno Pova 4 dan Poco M5. Dari Tecno dan dari Poco. Mari kita bahas. Nah, untuk Tecno Pova ini memang ya kedengaran kayak sebuah merek baru, tapi sebetulnya dia nggak baru-baru amat. Cuma memang nggak terlalu terkenal aja namanya. Untuk Tecno Pova 4 ini kalian bisa beli di harga 2,3 sampai ke 2,4. Dan sekarang kayaknya sih memang agak goib ya. Di dalam box pembeliannya ini udah lengkap ya, ada charger, ada kabel, ada jelly case, SIM ejector, bahkan kalian dapat headset. Jarang-jarang kan harga sini dapat headset. Lalu di dalam box pembeliannya juga ada smartphone-nya sendiri. Saya beli yang warna biru di mana screen protector-nya udah terpasang di layar. Di handphone ini bagian bodinya tersusun oleh plastik, semuanya dari frame dan back. Untuk depannya ya pakai kaca. Cuma di sini nggak tahu kaca apa. Nggak ditulis pakai Gorilla Glass atau apa. Jadi pokoknya kaca aja. Tapi tenang karena udah ditempelin pelindung layar kayak di handphone-handphone lain. Untuk speakernya stereo, jadi bisa lebih enak dan lebih rame. Terus di bagian atas itu bersih, di bagian kanan ada tombol power yang menyatu sebagai fingerprint bersama dengan tombol volume. Terus bagian bawah juga ada speaker lagi, ada lubang Type-C, mic, dan lubang audio jack. Untuk SIM tray-nya kalian dapat triple slot, jadi bisa kalian pakai 2 SIM dan 1 SD card. Untuk kameranya sendiri di bagian depan ini udah make model punch hole, jadi udah kekinian banget. Yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk hasil foto-fotonya nanti bakal kita bandingin di belakang ya. Lalu di bagian belakang ada 2 kamera, tapi sebetulnya kepake cuma 1 aja. Satunya ya nggak tahu ya gimmick atau apa ya. Pokoknya anggap aja kameranya 1 ya. 50 megapiksel lengkap dengan flash. Nah, untuk Tecno Pova 4 ini dia tuh selain nggak pelit aksesoris, dia juga ngasih RAM yang gede. Di sini harga 2,3 kalian dapat RAM-nya tuh ada di 8 GB dan storage-nya 128 GB. Jadi secara spek Tecno Pova 4 ini jor-joran banget. Nah, berbeda dengan Poco M5. Dia juga ada sih di harga 2,3 kalau belinya online. Kalau belinya nggak online ya dapatnya di 2,4. Di dalam box pembeliannya juga lengkap sih, ada jelly case, SIM ejector, charger, kepala charger, tapi nggak ada headsetnya. Nggak kaget sih, memang yang Tecno Pova ini baik banget sampai ngasih headset ya. Lalu dalam box pembeliannya kalian ada smartphone-nya sendiri. Saya beli yang warna hijau dan dimana saya tuh desainnya suka banget, kelihatan premium banget. Dan di sini untuk layarnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 yang udah terlindungi oleh screen protector juga. Jadi di sini lebih jelas ya perlindungannya. Ini infonya juga materialnya dari plastik di bagian back, terus juga frame-nya. Dan untuk kelengkapannya di bagian atas tuh ada lubang audio jack 3,5, lalu ada infrared blaster khas dari handphone Xiaomi dan Poco. Terus di bagian kanan itu ada tombol volume, ada tombol power yang menyatu sebagai fingerprint. Dan di bagian bawah kalian bisa menemukan lubang speaker yang cuma mono aja ya, nggak kayak kompetitornya si Tecno yang ngasih stereo speaker. Lalu ada lubang Type-C, mic, dan triple slot SIM. Jadi kalian sama-sama bisa pakai 2 SIM dan 1 SD card. Cuma di sini ya di Poco M5 dia tuh ya gimana ya, mungkin karena lebih senior ya, dia nggak sebaik Tecno Pova 4 yang tadi udah ngasih headset. Di Poco M5 ini kalian cuma dapat speknya ya paling tinggi ada di 4/128, RAM-nya cuma 4 aja. Emang efeknya apa sih kalau RAM-nya lebih kecil? Ya tentu pemrosesannya kurang maksimal ya, karena RAM itu random access memory di mana tempat untuk memproses sesuatunya biar lebih cepat. Nah, kalau piringnya kecil, yang dimakan juga kecil. Beda kayak Tecno Pova 4 yang RAM-nya 8 GB, jadi yang dimakan piringnya lebih gede, lebih banyak gitu kan. Padahal secara speed, secara chipset, kedua handphone ini sama. Nah, ketika masuk ke dalam tes pengujian game ya, kedua handphone ini tuh sebetulnya sama-sama menjalankan dengan baik ya. Untuk Tecno Pova 4, karena dia memakai RAM 8 GB, tentu pengalamannya akan lebih tangguh.
kelihatan banget waktu ada di Genshin Impact settingan lowest 60 fps. Ya lebih tangguh dan playable banget kalau kalian main Genshin Impact di settingan lowest di handphone Tecno Pova 4 ini. Nah, untuk Poco M5 ini udah endet-endetan ya, udah banyak stutter dan banyak frame drop. Ya ini wajar ya, karena tipikal handphone 4GB RAM-nya tuh Android kurang banget, jangan samain sama iPhone ya. Nah, tapi kalau kalian tanya tentang MLBB dan PUBG, Apex Legends, sebetulnya ya hampir mirip-mirip aja ya. Cuma memang karena keterbatasan RAM di Poco M5 ini, memang saya merasa kurang maksimal aja performanya, kurang keluar. Kadang juga waktu ada notif masuk, kadang juga kerasa banget tiba-tiba kok kayak ada penurunan performa, ternyata ada notif masuk yang turun dari atas ke bawah. Ya, RAM kecil memang bikin repot ya. Nah, tapi apakah pengalaman bermain game bakal mutlak lebih bagus di Tecno Pova 4? Saya bilang sih enggak juga, karena di Tecno Pova 4 ini saya tuh merasa ada masalah dengan touch responnya. Jadi secara touch sampling dia tuh nggak bisa diajak gesit. Misalkan kalian main di Mobile Legends pakai hero yang speednya tuh kenceng kayak Assassin, Lancelot, kayak Fanny gitu kan. Bahkan nggak usah pakai Fanny deh, pakai hero fighter yang biasa aja juga kerasa kayak kurang gesit gitu. Pakai Mia juga kurang gesit gitu. Kayak merasa ada touch delay mungkin ya. Nah, sedangkan di Poco M5 ini untuk touch responsifnya kelihatan lebih senior banget, lebih matang, nggak ada masalah, lancar. Nah, ini nggak tahu ya, ini bug yang bisa diperbaiki di masa depan atau enggak. Karena untuk Tecno Pova juga tanda tanya juga ya tentang software update-nya. Sebetulnya bagus sih ngegame dengan Tecno Pova 4. Udah kenceng, udah libas aja. Cuma ya minusnya satu, touch responnya tuh kurang enak. Buat kalian yang suka kompetitif ngegame ya, kayak PUBG, kayak Mobile Legends, Apex Legends. Nah ini bakal kesulitan mengeluarkan potensi kalian. Nggak nge-lag loh handphonenya loh, lancar-lancar aja. Cuma ya itu, touch responnya tuh kurang gesit kalau dibuat main cepet. Nah, sedangkan di Poco M5 ini layarnya sih udah enak lah, udah sewajarnya, udah normal, dan seharusnya semua handphone yang layarnya kayak Poco M5 ini udah gesit diajak apa-apa. Cuma sayangnya karena RAM-nya 4GB, sering banget di game-game berat dan bahkan di game-game ringan itu kadang memang ada kayak performa yang ketahan gitu. Bukan karena chipsetnya lemot ya, tapi karena RAM-nya kurang. Jadi untuk kedua handphone ini sama-sama nanggung ya kalau dibuat ngegame. Cuma di Tecno Pova 4 ini kalian tuh masih dapat gyro buat kalian yang sering main PUBG dan Apex yang bergantungan gyro untuk nembak-nembak, untuk aim, untuk ngeker. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau di Poco M5 ini nggak ada gyro, gyronya cuma gyro software aja, gyro virtual, dan menurutku sih nggak usah dipakai ya karena ganggu banget dan malah bikin sulit permainan. Jadi ini plus minus sih, saya nggak bisa bilang Tecno Pova ini lebih baik. Karena ya nanggung aja, satu aja nanggungnya, layarnya. Lalu secara kamera kalian bisa lihat komparasi foto dan video berikut ini. Secara pixel memang Tecno Pova 4 ini lebih gede ya. Di kamera selfie 8 megapiksel, sedangkan Poco cuma ada di 5 megapiksel aja. Untuk kamera belakang sih 50 megapiksel sama-sama ya. Tapi di sini si Poco tuh memiliki lensa makro yang ya lumayan sih bisa dibuat record video dan foto. Sedangkan di Tecno Pova 4 nggak ada kamera tambahan lagi kecuali ya ini hiasan untuk depth atau black and white. Aku juga nggak ngerti ya, pokoknya nggak kepake sebagai user sih. Dan untuk perekaman videonya untuk Tecno Pova 4 di sini lebih unggul sih aku bilang sih. Dia ada ultra kestabilan walaupun cuma mentok di 1080 30 fps aja untuk kamera depan dan belakang. Untuk sisanya kayak 60 fps, 1080 dan 2K ini nggak ada kestabilannya. Jadi ya sama-sama oke lah, nanggung sih, tapi lebih banyak resolusi yang terbuka di Tecno Pova 4. Sedangkan di Poco M5 ya cuma mentok di 1080 30 fps dan kamera depan belakang, makro, video, semuanya goncang-goncang karena ini nggak ada kestabilannya. Mungkin karena nggak ada gyro jadi nggak bisa distabilkan, mungkin ya. Dan lalu untuk perekaman video, aku merasa Tecno Pova 4 ini untuk perekamannya udah cukup baik dengan karakteristik yang mencoba menerangkan segalanya. Mungkin kalian yang beranggapan bahwa foto dan video yang bagus adalah terang, adalah Tecno Pova 4 ini adalah jawarannya. Cuma di sini penangkapan mic-nya aku merasa lebih bagus di Poco M5 karena di Tecno Pova 4 ini kayak ada noise reduction-nya yang sangat mengganggu dan sampai mengefek kepada suara kita kayak ikutan di reduction gitu. Jadi secara mic, perekaman video saya masih suka Poco M5. Tecno Pova 4 ya, 1080 30 fps. Tapi untuk yang Tecno Pova 4 nih ada ngezoom karena saya mengaktifkan ultra kestabilannya ya.
Jadi seharusnya sih kalau di layar nanti si Tecno ini bakal lebih stabil daripada si Poco seri M. Coba kita matikan kestabilannya ya, biar teman-teman bisa tahu angle-nya seluas apa. Dan ini perekaman dengan Tecno Pova dan Poco M5. Yang Tecno kali ini aku matiin ke ultra stabilnya. Jadi seharusnya sama-sama goyang-goyang ya. Kalau dari layar sih si Tecno kelihatan putih banget, pucat banget. Kalau si Poco kelihatan gelap, tapi lebih warm gitu, lebih keluar warnanya. Tecno Pova 4. Di sini ultra stabilannya aku hidupin. Jadi seharusnya yang Tecno lebih stabil ya daripada si Poco M5 ini. Wah, ini kursinya kemana nih? Kursinya di sini tapi atapnya di sini. Coba kita matikan ultra kestabilannya ya, biar jadi sama-sama satu garis. Dan inilah perekaman dari Poco M5 dan Tecno Pova 4 dengan 1080 30 fps aja, nggak ada ultra wide segala macem. Terus ya seperti ini hasilnya kok tanpa kestabilan. Untuk yang Tecno Pova di bawah sinar matahari ini kelihatan kayak terang, cerah gitu ya. Kalau si Poco M5 nih kelihatan lebih natural, jadi lebih mendekati asli sih kalau saya sih. Walaupun lebih gelap kadang. Cuma ya HP harga 2 jutaan udah kayak gini-gini semua sih, tidak ada yang maksimal. Dibikin serba nanggung biar kalian upgrade ke yang lebih mahal. Hehe. Dan untuk pemakaiannya sehari-hari, buat saya sih kedua handphone ini juga sama-sama enak sih, sama-sama awet gitu kan. Cuma ya kendalanya tadi di Tecno Pova 4 ini memang update softwarenya itu nggak tahu ya. Terus juga untuk bobotnya sendiri di sini Tecno Pova 4 ini lebih gede, lebih berat karena di sini ukuran layarnya itu 6,82 inch. Sedangkan Poco M5 ini ada di 6,58 inch. Wah, layarnya gede Tecno Pova 4, jadi lebih bagus dong bang. Ya nggak juga ya, karena di Tecno Pova 4 ini kalian cuma dikasih layar HD Plus aja. Sedangkan di Poco M5 kalian dapat layar Full HD Plus dengan resolusi yang lebih kecil dan artinya lebih rapat daripada Tecno Pova 4. Cuma kalau kalian pemakaian biasa sih, lihat-lihat aja, dipakai aja, nggak kerasa bedanya banget sih. Kalau dibuat nonton film, dibuat dengerin musik juga kerasa mirip-mirip aja sih. Gak ada pembeda yang gimana-gimana gitu. Dan kesimpulan dari video ini tuh saya juga cukup bingung ya merekomendasikan ini yang mana ya. Untuk Tecno Pova 4 ini tuh hampir perfect sih saya bilang sih. Hampir gak ada celah. Kalau aja layarnya tuh memiliki touch response yang baik. Nah, sedangkan di Poco M5 ini ya kekurangannya ya tadi ya, RAM-nya cuma 4GB aja. Potensi dari Helio G99-nya itu kurang bisa dipacu lebih. Tapi nggak jelek, tapi ya memang ya RAM 4 rada kurang sih kalau di tahun 2022 ini. Apalagi tahun kemarin udah saya bilang kan, RAM 4 no. Nah, buat kalian yang mungkin cuma pakai handphone yang kasual-kasual aja ya, nggak perlu macem-macem, nggak perlu apa-apa, nggak perlu sesuatu yang berat-berat, mungkin Poco M5 ini udah oke sih. Nah, tapi buat kalian yang pengen performa yang lebih kencang, aku bilang Tecno Pova ini bakal jauh lebih baik. Tapi buat kalian yang bener-bener main game kompetitif kayak modelan PUBG atau modelan Mobile Legends, saya menyarankan Poco M5 aja. Ini lebih enak, lebih playable lah. Kalau dibuat main, kalau dibuat cepet tuh asik banget. Nah, jadi sekian aja review tentang Tecno Pova 4 dan Poco M5 ini. Jujur saya nggak bisa bilang ya ini lebih baik yang mana, karena memang pada dasarnya kedua handphone ini tuh ya mirip-mirip aja. Cuma di sini Tecno Pova 4 berani memberi lebih banyak ke customernya. Walaupun memang ada kekurangan dari touch responnya itu ya. Nah, sedangkan Poco M5 ini emang kelihatan kayak merek yang lebih senior gitu. Kalau dibilang ya lebih mateng aja. Cuma memang
ya keterbatasan hardware-nya itu ya, yang RAM-nya cuma 4 GB aja. Padahal udah hampir-hampir perfect nih kedua handphone ini. Apalagi udah ada NFC-nya pula. Ya, jadi segitu aja review yang membingungkan dari saya. Tapi buat kalian yang mau main Genshin Impact, saya sarankan beli Tecno Pova 4. Buat kalian yang main PUBG dengan 4 jari, saya sarankan beli Poco M5. Dan buat kalian yang main Mobile Legends, saya sarankan beli Poco M5 juga. Sisanya ya mirip-mirip aja. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Membingungkan memang kalau mau merekomendasikan kedua handphone ini. Mau pilih yang ini, kurangnya itu. Mau pilih yang itu, kurangnya ini. Ya, tipikal HP 2 jutaan lah ya.